Netizen yang berbakti belakangan ini tengah diramaikan dengan isu perselingkuhan di kalangan konten kreator. Sebelumnya, Agnes Jennifer sempat membongkar perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya dengan ibu dari teman sekolah anaknya. Tidak hanya Agnes Jennifer, kasus perselingkuhan juga dialami oleh Iris Wulur. Setelah Agnes Jennifer dan Iris Wulur, kini giliran Dave Stanley menceritakan pengalaman pahitnya. Dalam unggahan Dave Stanley beberapa hari lalu, Dave bersama dengan sang ibunda sempat membahas tentang was-was ketemu anak ani-ani perusak keluarga. Dalam unggahan Dave Stanley, dia sempat memperlihatkan outfit untuk acara gala dinner anniversary sebuah brand kecantikan. Dave Stanley dan sang ibunda saling memperlihatkan outfit yang mereka kenakan. Dave terlihat menggunakan kemeja batik, sementara sang ibu menggunakan gaun hitam dengan sentuhan kain tenun. Di momen itu juga, Dave sempat menyinggung bahwa dia takut akan bertemu dengan anak dari ani-ani yang mengganggu rumah tangga kedua orang tuanya di masa lampau. Dave kemudian menceritakan bahwa setelah dewasa dia baru mengetahui bahwa sosok anak dari ani-ani yang dimaksudnya itu ternyata seorang konten kreator TikTok. Dijelaskan Dave, sosok anak dari ani-ani yang dimaksudkan adalah sosok yang sering membuat konten luxury brand. Dave juga melontarkan kata-kata pedas untuk konten kreator tersebut lantaran ibunya berhasil menghancurkan kehidupan rumah tangga ibu dan ayah dari Dave Stanley. Sontak saja unggahan tersebut langsung ramai dikomentari oleh netizen yang budiman. Tidak sedikit dari mereka yang berkomentar bahwa sosok yang dimaksud oleh Dave Stanley adalah wanita bernama Veronica. Hal ini lantaran banyaknya dari mereka menemukan kesamaan ciri-ciri yang disebutkan Dave Stanley. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Lagi heboh masalah Gundik. Lucu aja sih kalau misalnya kau gak merasa kau jadi anaknya Gundik. Kenapa kau klarifikasi? Gak adanya menyebutkan nama sama sekali. Memang sadar diri itu penting kali sih gitu kan. Jadi orang-orang sekarang tahu kalau kau itu anaknya Gundik. Gimana ya perasaannya jadi anak Gundik? Banggahkah orang tuanya itu jadi toilet umum gitu? Bangga lah ya harusnya. Penghasilan jadi Gundik kan banyak. Gak mungkin dia gak bangga kan. Modal lobang doang loh. Aku kasih tahu selingkuh itu genetik. Bisa diwariskan ke laki-laki maupun perempuan. Jadi tidak menutup kemungkinan anak Gundik itu akan jadi Gundik juga. Dan seorang anak yang orang tuanya selingkuh kemungkinan besar bisa selingkuh juga karena kan gen itu nggak diturunkan 100%. Tapi ada faktor lain juga, tapi ya kalian hati-hati aja. Lagi rame banget soal anak Gundik. Jadi di sini ada orang yang berpendapat dia juga harusnya jangan dihujat karena bukan salah dia. Tapi ada yang berpendapat sebaliknya juga. Nah, ini yang namanya adalah konsekuensi ya dari pilihan. Ini bukan soal anaknya dihujat atau enggak, tapi lebih ke arah pilihan ibunya. Jadi kita tuh dalam hidup ya ada konsekuensinya. Ya inilah konsekuensi atas pilihan yang dipilih mamanya saat itu gitu. Jadi kita kalau mau melakukan sesuatu tuh kita harus mikir gitu loh. Jangan sesaat doang. Lo mau ngambil kebahagiaan orang dan abis itu lo mau hidup tenang. Susah. Pasti akan ada karmanya. Dan kayak gini kan karmanya instan ke anak lo sendiri juga. Belum kelar huru-hara dunia perskincarean, habis itu dunia perbekrian, dan sekarang muncul lagi huru-hara pergundikan. Jadi barusan lewat di FYP gua kalau si Dave Stanley ini cerita tentang masa lalunya, kalau keluarganya itu dirusak sama ani-ani. Dan yang bikin dia ikut lagi sama masa lalunya itu gara-gara dia itu ketemu sama anaknya si ani-ani yang di masa lalu itu. Jadi kebetulan kan katanya anaknya si ani-ani ini juga sama konten kreator juga. Tapi si Dave ini gak sebut nama yang dia maksud itu siapa. Abis itu gua klik dong kolom komentarnya. Pas gua klik kolom komentarnya muncul nama ini. Pas gua buka ternyata ada video ini. Pas gua klik ada video ini. Gua juga gak tahu ya ini video ditujuin buat siapa karena mereka itu sama-sama gak sebut nama. Yang jelas si videonya itu ngejelasin kalau pas zaman dia masih kecil tuh, masih SD, maminya tuh emang pernah deket sama cowok, tapi si cowoknya itu ngakunya duda, bukan suami orang. Tapi jujur gue di sini nggak mau salahin siapa-siapa karena gue ngerasanya kalian berdua itu sebenarnya sama-sama korban kelakuan orang tua gitu ya. Yang cewek mungkin saat itu lagi janda, habis itu yang cowok mungkin saat itu ngakunya duda. Jadi gue di sini tuh bingung aja gitu mau nyalahin siapa, apalagi anak sekecil itu kan pasti nggak tahu apa-apa.
Cerita ani-ani terbaru gitu guys. Ini menyangkut tentang keluarga dari Coco Dev Stanley gitu. Pasti udah pada kenal kan. Jadi Coco Dev Stanley gitu tiba-tiba mengupload sebuah video tentang kisah keluarganya gitu yang diduga dulu itu dirusak oleh seorang ani-ani atau gundik gitu ya guys. Dan katanya sekarang anak dari ani-ani itu pengen menjadi influencer terkenal gitu dengan cara mereview produk-produk skincare gitu guys. Dan parahnya lagi gitu ya guys, anak dari ani-ani ini tuh malah kayak sombong gitu loh. Malah kayak gimana ya? Ya udah sih, itu kan masa lalu gitu guys jawabannya gitu. Dan anak dari si ani-ani itu malah klarifikasi panjang lebar kali tinggi kali nggak tahu deh pokoknya. Dan dia itu kayak berdalih itu kan permasalahan antara nyokap gue dan om itu gitu loh. Dan berdalih kalau maminya ini atau nyokapnya ini tuh tidak jadi kayak berhubungan dengan bokapnya atau papanya dari Kodev ini gitu guys. Selebgram dari ani-ani atau gundik ini tuh seperti kayak sombong banget gitu loh guys. Pada tadinya gitu ya jawabannya itu kayak songong banget gitu loh, kayak ya kenapa kan bukan salah gue gitu lah pokoknya. Terus diulti langsung kan sama si Kodevnya gitu, kalau misalnya nggak usah songong jadi anak ani-ani gitu ya gitu. Dan apakah kalian tahu gitu guys, setelah Kodev ini tuh melakukan video atau mentek sebuah video, mengupload sebuah video gitu ya guys ya, si ani-ani dan anaknya ini tuh kayak merong-merong ke papanya Dev, mungkin papanya Kodev gitu, minta untuk videonya Kodev ini tuh untuk di take down gitu. Ih, nggak tau, malu banget sih kak. Dan sekarang si anak dari ani-ani ini tuh lagi mendapat hujatan dan sampai menutup kolom komentarnya gitu guys. Gimana nih menurut kamu? Ani-ani kelas kakap nih boy, senggol dong. Gue kalau disuruh milih antara keluarga sah atau gundik, gue tuh dari dulu tuh gue dengan jelas gue bilang itu gue akan memihak kepada keluarga sah. Karena buat gue itu apapun alasannya itu, yang namanya lu menjadi gundik di dalam relationship orang lain, itu buat gue tuh ya lu udah racun aja. Dan lagi-lagi kan hari ini kan kita udah ngeliat sendiri juga gitu, yang terbaru dari Dev Stanley ini pun udah kayak nunjukin juga ya, gimana ternyata ya kadang-kala itu orang kalau misalnya udah ada mental gundik dari atas itu, kadang-kala itu ya sifat itu juga sedikit banyak juga pasti akan turun juga. Jadi kayak apa ya, ini sebuah teladan yang kayak nggak disadari bahwa merebut kebahagiaan orang lain itu juga oke, nggak ada masalah. Ya udah sih, nggak apa-apa. Yang penting ya guanya happy. Jadi seakan-akan itu yang terpenting itu adalah kebahagiaan gua. Dan ini sebenarnya bukan satu hal yang baru sih. Karena rata-rata kita perhatiin aja deh, rata-rata orang-orang yang mereka tuh punya mental jadi gundik, itu tuh rata-rata kelakuannya sama. Yang penting gua bahagia. Dan kadang-kala itu mereka tuh entah pembelaan takdir atau mereka bilang tuh gua nggak ngerasa gua ngerebut kok, kan udah enggak. Tapi tetap aja sejarahnya ada. Seperti kata Dev Stanley itu kan, lu dapat rumah, lu dapat mobil, lu dapat berlian, ya kamu berarti kan sempat lu menerima benefitnya juga toh. Jadi nggak bisa gue bilang kondisi kayak begini kita benarkan ya. Karena buat gue mau ada masalah apapun itu antara suami istri dalam keluarga sah, itu nggak berarti membenarkan itu bahwa it's okay seorang gundik itu masuk dan mereka tuh menghibur. Emang lu siapa? Emang lu dipanggil di situ? Lu dipanggil sebagai apa dulu? Sebagai juri, sebagai wasit lu dipanggil di situ. Kalaupun lu sebagai juri, kenapa lu berakhir itu lu malah jadi pengen ngerebutnya lakinya tuh orang? Jadi dari sini tuh gue juga jadi belajar tentang mentalitas rata-rata gundik sih gitu kan. Bahwa ternyata kelakuan yang sama itu juga diturunkan ke anaknya. Kita nggak lihat tuh dia gampang banget yang nggampangin luka orang lain. Padahal apa? The pain is real. Lebih bagus kamu diam daripada kamu ikut berkomentar yang malah ya jadi semakin menunjukkan ya emang benar bahwa kelakuan daripada malu ya memang ya gundik. Udah makanya ya kata gue, kalau lu tuh ani-ani atau gundik ya, udah hidup lu tuh kayak di dalam goa aja, nggak usah sosokan mau jadi influencer, pengen followernya banyak ya kan, mencari simpatisan, si paling independent woman, si paling old money gitu ya, nggak usah. Kenapa? Karena satu saat ketika korban para ani-ani dan gundik-gundik ini speak up ya, lu akan terekspos gitu. Apalagi zaman sekarang everybody can speak up ya kan. Nah, semua orang punya kebebasan untuk bersuara. Nah, terus selain itu juga ketika lu memutuskan untuk jadi seorang ani-ani atau gundik, lu pikir sanksi sosialnya berhenti di lu? Enggak, sanksi sosialnya itu enggak akan berlanjut terus sampai ke anak-anak lu gitu ya. Jadi kata gue juga nih, kalau misalnya lu tahu nyokap lu itu gundik, bekas gundik atau bekas ani-ani, bekas pelakor ya kan, lu juga jangan bercita-cita untuk menjadi influencer. Kenapa? Karena suatu saat ketika
masa lalu nyokap lu itu dibongkar sama orang, ya kan, muka lu mau taruh di mana gitu. Tapi ya memang itu resikonya, itulah resiko yang harus ditanggung oleh seorang ani-ani, gundik atau pelakor ya. Sanksi sosial yang harus ditanggung seumur hidup, bukan cuman oleh si orang itu doang, tapi keturunan-keturunannya juga ya. Jadi makanya kalau misalnya lu udah memutuskan untuk jadi seorang ani-ani, gundik atau pelakor, ingat itu baik-baik.